Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ibu Nurul. Apa kabar anak-anak sekalian? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita akan belajar tema 1 diriku dan subtema 3 aku dan aku merawat tubuhku. Bagaimana? Sudah siap kalian untuk belajar hari ini? Ya, marilah kita buka dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim. Muatan PPKN yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu aturan menjaga kebersihan tubuh di rumah. Yang pertama, menggosok gigi secara teratur. Menggosok gigi dilakukan 2 kali sehari minimal ya. Menggosok gigi itu sesudah makan dan sebelum tidur. Menggosok gigi dilakukan dengan menggunakan pasta gigi atau odol. Yang kedua, mandi. Mandi kita lakukan sehari 2 kali. Apa gunanya mandi? Mandi itu berguna menjaga kebersihan tubuh kita dari kotoran-kotoran dan kuman penyakit. Apabila kita tidak mandi, tubuh akan terasa gatal dan juga menjadi bau. Yang ketiga, mengganti pakaian yang kotor. Pakaian yang kotor menjadi sarang penyakit. Jadi kita harus rajin mengganti pakaian kita. Apabila kita berkeringat, segeralah ganti pakaianmu ya anak-anak. Materi muatan bahasa Indonesia pada kali ini yaitu cara menulis dengan benar. Yang pertama, duduklah dengan posisi tubuh tegak saat menulis. Posisi tubuh yang tegak akan membuat tulang belakang kita akan menjadi baik. Kalau kita duduknya selalu membungkuk, lama-kelamaan tulang belakang kita akan jadi bengkok ya anak-anak. Yang kedua, duduk dengan membungkuk itu membuat punggung kita menjadi sakit. Yang ketiga, peganglah pensil dengan cara yang benar. Dengan memegang pensil dengan cara yang benar, membuat tulisan kita menjadi rapi. Yang keempat, memegang pensil yang tidak benar membuat tulisan kalian tidak rapi. Jadi kalian harus banyak-banyak berlatih bagaimana cara memegang pensil yang baik dan benar. Yang kelima, letakkan buku di atas meja agar kalian lebih mudah untuk menulis. Jangan menaruhnya di lantai atau di atas paha kalian ya kalau menulis ya. Yang keenam, meletakkan buku di atas paha membuat kalian itu sulit untuk menulis. Begitu ya anak-anak, itu muatan bahasa Indonesia kali ini. Coba kalian perhatikan, ini adalah gambar cara menulis dan memegang pensil dengan benar. Yang pertama, kalian perhatikan, dia memegang pensil itu adalah cara memegang pensil yang benar. Gambar yang kedua, itu adalah cara memegang pensil yang tidak benar. Kalian praktekkan ya di rumah bagaimana cara memegang pensil dengan baik dan benar. Gambar selanjutnya, posisi duduk saat menulis. Kalian lihat gambar yang pertama, tubuhnya tegak, cara menulisnya baik, pegang pensilnya sudah betul, itu cara yang baik ya anak-anak. Gambar yang kedua di bawahnya kalian perhatikan, dia duduknya malas-malasan, badannya agak bungkuk, dia itu ya, tidak boleh ya seperti itu ya anak-anak. Itu cara yang tidak baik.
Masih belajar materi bahasa Indonesia. Di sini kita akan belajar cara menggosok gigi dengan benar. Pertama, oleskan pasta gigi pada sikat gigimu. Pasta gigi ya anak-anak, jangan terlalu banyak dan jangan pula terlalu sedikit. Yang kedua, gosoklah gigimu bagian depan dari atas ke bawah. Ingat, dari atas ke bawah. Yang ketiga, sikatlah gigi bagian dalam atas. Kalian membuka mulut, sikat gigi kalian yang bagian atas dan bagian dalam itu ya. Yang keempat, gosoklah gigi bawah bagian dalam. Kemudian yang terakhir, berkumur-kumur dengan air yang bersih. Itu cara menggosok gigi dengan benar. Kemudian, cara merawat kuku dengan benar yaitu dengan cara yang pertama, kuku yang panjang harus segera dipotong. Kalau kalian kukunya sudah panjang, jangan lupa segera minta tolong ke ayah atau ibu untuk dipotong ya. Yang kedua, kuku yang panjang itu banyak mengandung kuman penyakit. Coba kalian perhatikan kalau kuku kalian panjang, pasti di situ banyak kotoran-kotoran. Dalam kotoran itu pasti tersimpan kuman penyakit. Yang ketiga, kuku yang kotor itu harus dibersihkan ya anak-anak, tidak boleh ditinggalkan begitu saja karena sudah ibu guru kasih tahu tadi bahwa kuku yang panjang itu mengandung kuman penyakit. Kemudian cara merawat telinga yaitu yang pertama, telinga itu harus dibersihkan dengan sapu tangan. Kalian membersihkan telinga dibantu dengan orang tua kalau kalian belum bisa ya anak-anak. Sebelum digunakan, sapu tangan itu harus dibasahi dengan sedikit air hangat biar tidak terlalu keras. Untuk membersihkan telinga kalian harus dibantu dengan air hangat ya anak-anak. Kalian sudah paham kan? Tentunya bisa ya. Muatan selanjutnya yaitu muatan matematika. Yang akan kita pelajari pada muatan ini yaitu mengurutkan bilangan. Kita akan mengurutkan bilangan dari yang terkecil dan dari yang terbesar. Pertama, kita akan mengurutkan bilangan dari yang terkecil. Contohnya, misalkan ibu guru mempunyai angka yang diacak. Contohnya angka 2, 4, 3, dan 5. Itu kan angkanya diacak. Kemudian ibu guru akan mengurutkan dari angka yang paling kecil. Angka yang paling kecil yaitu angka 2, 3, 4, kemudian yang terakhir 5. Contoh yang kedua, angka yang ibu guru acak yaitu angka 5, 7, 6, dan 4. Kita urutkan ya dari yang terkecil. Yang terkecil angka berapa anak-anak? Ya, angka 4. Habis setelah 4, angka 5. Setelah 5 angka 6 dan setelah 6 angka 7. Itu adalah contoh mengurutkan bilangan dari yang terkecil. Selanjutnya, bagaimana cara mengurutkan bilangan dari yang terbesar? Contohnya, ibu guru acak lagi ya angkanya 3, 5, 2, dan 4. Kita cari di situ mana angkanya yang paling besar. Angka yang paling besar adalah angka 5. Di bawahnya angka 5, ya angka 4. Di bawahnya 4, angka 3. Di bawahnya 3, angka
2. Oke, selanjutnya contoh satu kali lagi. Ibu guru punya angka yang diacak. 8, 10, 7, dan 9. Angka-angka tersebut mana yang paling besar? Ya, angka 10. 10 yang paling besar. Kita tuliskan dulu 10. 10 di bawah angka 10. 9 di bawah angka 9. 8 di bawahnya 8. 7. Ya, jadi urutannya 10, 9, 8, 7. Begitu ya anak-anak? Nanti diulang lagi ya di rumah. Kita masih belajar muatan matematika, materinya yaitu membandingkan bilangan, yaitu kita akan belajar kurang dari dan lebih dari. Misalkan ibu guru punya angka 2 dan angka 4. Dengarkan ya, 2 kurang dari 4. 2 kurang dari 4. Kenapa bisa seperti itu? Karena angka 2 lebih kecil dari angka 4. Ya. Sekarang ibu guru punya angka 8 dan 10. Coba dengarkan kalimat matematikanya. 8 kurang dari 10. Kenapa 8 kurang dari 10? Ya, karena angka 8 lebih kecil dari angka 10. Yang kedua, kita akan belajar lebih dari. Dengarkan ibu guru. 9 dan 5. Kita buat kalimat matematikanya. 9 lebih dari 5. 9 lebih dari 5 karena 9 itu lebih besar dari angka 5. Yang kedua, 5 dan 2. Ya, kita buat kalimatnya. 5 lebih dari 2. 5 lebih dari 2. Kenapa 5 lebih dari 2? Iya betul, karena 5 lebih besar dari angka 2. Materi muatan SBDP kali ini yaitu melukis dengan menggunakan jari. Melukis dengan jari dikenal dengan sebutan finger painting. Melukis dengan jari menggunakan jari-jari kita ini sebagai pengganti kuas. Jadi, kita akan melukis dengan menggunakan jari-jari kita yang diberi cat air. Kemudian kita akan menggoreskan jari kita di kertas. Bahan yang digunakan adalah cat air atau pewarna makanan. Kalian lihat contoh gambar yang sudah ibu guru siapkan di situ. Gambar yang pertama yaitu gambar kupu-kupu. Gambar kupu-kupu itu dibuat dengan menggunakan jari. Jari kita diberi pewarna, kemudian kita coretkan di kertas itu sampai membentuk sebuah gambar kupu-kupu. Gambar yang kedua yaitu gambar tangan atau jari-jari tangan. Kita mencetak tangan kita terlebih dahulu di sebuah kertas, kemudian setelah dicetak kita akan memberikan warna. Warna itu kita beri dengan bukan dengan pensil warna ya, tapi dengan menggunakan
cat air atau pewarna makanan dioleskan ke jari kita, kemudian jari kita mengoleskan ke kertas tersebut. Gambar yang ketiga yaitu gambar pohon. Nah, di sini kalian bisa menggunakan berbagai macam warna, tapi dengan menggunakan jari. Kalian tinggal menempelkan di kertas itu sehingga menjadi goresan-goresan yang membentuk sebuah pohon. Ya, itu anak-anak bagaimana cara menggambar dengan menggunakan jari. Namanya apa, Nana? Finger painting. Begitu ya, Nana? Materi terakhir pada pertemuan kita kali ini yaitu muatan PJOK. Muatan PJOK ini materinya yaitu tubuh yang terawat akan selalu kuat. Berdiri dengan tegak itu membuat tulangmu sehat. Jadi kalian jangan berdiri lemas-lemas ya. Berdiri yang tegak seperti Pak Tentara. Kalian pernah lihat tidak kalau Pak Tentara sedang baris berbaris? Coba kalian perhatikan pada gambar tersebut. Perhatikan sikap tubuhnya. Tubuh mereka yaitu mereka berdiri tegak dan tetap seimbang. Kalian bisa lihat mereka baris berbaris berjalan dengan tubuh yang tegak. Tidak boleh loyo dan lemas. Bisa ya, Nana? Bisa dong. Ya, tadi kita sudah belajar dari muatan pertama, yaitu muatan PPKN, Bahasa Indonesia, Matematika, SBDP, dan PJOK. Mudah-mudahan apa yang Ibu Guru sampaikan pada kali ini bisa diterima, bisa bermanfaat bagi kalian. Kalian kalau ada pertanyaan, segera hubungi Ibu Guru ya, anak-anak. Sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini. Sampai berjumpa dan Bu Guru ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah anak-anak.